Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas SKB lagi, seleksi kompetensi bidang untuk tes CPNS 2019-2020 Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, seperti biasa ada soal, jawaban dan juga pembahasan. Di sini soal pertama, berikut merupakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kecuali A. Perencanaan, B. Persiapan, C. Pelaksanaan, D. Penyerahan hasil, atau E. Evaluasi hasil. Di situ kecuali pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan-tahapan 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, yang A. Yang kedua persiapan, B. Ketiga pelaksanaan, dan yang keempat adalah penyerahan hasil. Jadi untuk penyelenggaraan pengadaan tanah yang bukan itu adalah yang E, yaitu evaluasi hasil. Soal kedua, sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi itu disebut apa? A. Geospasial kontrol horizontal dasar. B. Jaring kontrol horizontal nasional. C. Peta rupa bumi kontrol horizontal. D. Informasi tematik kontrol horizontal. Atau E. Peta rupa bumi geospasial horizontal. Nah, jaring kontrol horizontal nasional adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam suatu kerangka referensi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah pilihan jawaban yang B. 3. Organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia adalah A. PISI, B. AII, C. AISI, D. PII, atau E. AIIB. Nah, Persatuan Insinyur Indonesia atau PII adalah organisasi wadah berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang D. Soal selanjutnya, nomor 4. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap masa. A. 2 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, atau E. 10 tahun. Nah, evaluasi penyesuaian tarif tol itu biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5. Untuk dapat menjadi peserta tabungan perumahan rakyat, seseorang harus berusia paling rendah berapa tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar? A. 17, B. 18, C. 20, D. 24, atau E. 27. Yang benar adalah paling rendah 20 tahun atau dia udah menikah pada saat mendaftar. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, undang-undang terbaru yang mengatur tentang rumah susun adalah Undang-Undang nomor berapa? A. 14 tahun 2010, B. 22 tahun 2010, C. 18 tahun 2011, atau D. 20 tahun 2011, atau E. 24 tahun 2012. Nah, yang tepat tentang rumah susun itu adalah Undang-Undang nomor 20 tahunnya 2011. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 itu mengatur tentang apa? A. Jasa konstruksi, B. Informasi geospasial, C. Prosedur kelayakan bangunan, D. Rumah bersubsidi, atau E. Pengelolaan sumber daya air.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu mengatur tentang jasa konstruksi. Jadi, pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang A. Soal selanjutnya, pemisahan antara sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD dengan sistem drainase untuk kota kecil itu dilaksanakan paling lambat setiap berapa tahun? A 2 tahun, B 5 tahun, C 10 tahun, D 15 tahun, atau E 20 tahun. Nah, pemisahan antara SPALD atau sistem pengelolaan air limbah domestik dengan sistem drainase itu dilakukan paling lambat setiap 10 tahun untuk kota metropolitan dan kota besar. Namun, untuk kota kecil dan sedang itu adalah 20 tahun. Yang ditanya adalah kota kecil. Jadi jawabannya adalah yang E, 20 tahun. Soal selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diterbitkan pada tahun A 2008, B 2010, C 2012, D 2014, atau E 2015. Jadi, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 itu tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jawabannya adalah yang C, 2012. Soal selanjutnya, pada peta rupa bumi Indonesia, garis pantai itu ditetapkan berdasarkan apa? A. Garis daratan terendah, pantai ya, pantai. B. Garis daratan tertinggi. C. Garis kedudukan muka air laut terendah. D. Garis kedudukan muka air laut tertinggi. Atau E. Garis kedudukan muka air laut rata-rata. Jadi, pada peta rupa bumi Indonesia, garis pantai itu ditetapkan berdasarkan garis kedudukan muka air laut rata-rata. Jawaban yang tepat itu yang E. Soal selanjutnya, salah satu jenis usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis adalah A. Pengujian dan analisis teknis, B. Arsitektur landscape dan perencanaan wilayah, C. Arsitektur, D. Rekayasa, atau E. Rekayasa terpadu. Jadi, klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi itu bersifat spesialis, antara lain ada dua hal. Yang pertama, konsultasi ilmiah dan teknis. Yang kedua, pengujian dan analisa teknis. Jadi jawabannya adalah yang spesialis. Ilmiah dan teknis, pengujian dan analisa. Jawabannya yang A. Ini salah. Sorry. Jawaban yang benar yang A. Yang ini. Soal nomor 13 ada jawabannya di situ. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 adalah undang-undang mengatur tentang C. Jalan. Nomor 14, untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, peserta tabungan perumahan rakyat harus mempunyai masa kepesertaan paling singkat selama berapa tahun? A. 6 bulan, B. 12 bulan atau 1 tahun, C. 18 bulan, D. 24 bulan, atau E. 36 bulan. Paling singkat ya. Paling singkat itu mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan atau 1 tahun. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya adalah 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. D. Soal selanjutnya, jangka waktu kerjasama pengusahaan jalan tol dengan bentuk bangun guna serah tanpa dukungan pemerintah paling lama adalah
A 20 tahun, B 35 tahun, C 50 tahun, D 75 tahun, atau E 100 tahun. Jadi, jangka waktu kerja pengusahaan jalan tol dengan bentuk bangun guna serah tanpa dukungan pemerintah adalah paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat kelayakan proyek dan peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya yang C 50 tahun. Soal nomor 17. Hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaan sebagian dilimpahkan pada pemegangnya disebut hak menguasai. Hak pengelolaan yang A. Undang-undang yang mengatur tentang informasi geospasial adalah undang-undang nomor berapa? A. 2 tahun 2010, B. 4 tahun 2010, C. 6 tahun 2010, D. 4 tahun 2011, atau E. 6 tahun 2011. Yang benar adalah yang 4 tahun 2011. Yang D. Soal selanjutnya, layanan usaha yang dapat diberi oleh konstruksi yang bersifat umum meliputi layanan-layanan berikut ini, kecuali A. Pembangunan, B. Penyewaan peralatan, C. Pemeliharaan, D. Pembongkaran, atau E. Pembangunan kembali. Jadi layanan yang bukan itu adalah penyewaan peralatan yang B. Bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada insinyur yang telah diakui secara hukum untuk melakukan praktik keinsinyuran itu disebut apa? Disebut, kalau bukti tertulis berarti surat tanda registrasi insinyur. Yang E. Badan pengatur jalan tol adalah badan yang dibentuk oleh siapa? A. Menteri, A. Presiden, B. Menteri, C. Badan Usaha Penyelenggaraan Jalan Tol, D. Pemerintah daerah, atau D. E. Pengelolaan jalan tol. Jadi, badan pengaturan jalan tol adalah badan yang dibentuk oleh menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Jadi jawabannya yang B. Kementerian PUPR atau menteri. Soal selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang tabungan perumahan rakyat itu dikeluarkan pada tahun berapa? A. 2011, B. 2012, C. 2014, D. 2016, atau E. 2017. Dikeluarkan tahun 2016, yaitu Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2016. Jadi jawabannya yang D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 itu mengatur tentang apa? A. Tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol, B. Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, C. Transaksi tol non-tunai di jalan tol, atau D. Pedoman pembentukan tim koordinasi pengelolaan SDA, sumber daya air, pada tingkat wilayah sungai, atau E. Cetak biru teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2017 adalah peraturan yang mengatur dengan tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha untuk pengusahaan jalan tol. Jawaban yang tepat adalah jawaban A. Soal selanjutnya, subsistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala komunal diperuntukkan maksimal untuk berapa unit rumah tinggal? A 100, B 50, C 25, D 20, atau E 10. Ini maksimal. Maksimalnya skala komunal diperuntukkan bagi 2 sampai dengan 10 unit rumah dan atau bangunan dan atau mandi cuci kakus atau MCK. Jadi adalah yang E 10. Soal selanjutnya, proses jual beli rumah susun sebelum pembangunan rumah susun selesai harus memenuhi persyaratan kepastian atas keterbangunan itu paling sedikit berapa persen? A 10%, B 15%,
C 20%, D 30%, atau E 50%. Nah, proses jual beli rumah susun sebelum pembangunan rumah susun itu selesai dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian antara berikut ada 5, tapi di poin keempat keterbangunan paling sedikit 20%. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Untuk mencapai tujuan pengaturan keinsinyuran dibentuk Dewan Insinyur Indonesia. Tanggung jawabnya kepada siapa? Tadi kan udah dibahas. Tanggung jawabnya kalau Dewan Insinyur Indonesia itu tanggung jawabnya kepada Presiden melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Jadi jawabannya yang B. Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan hal-hal di bawah ini, kecuali A. Jumlah dan kepadatan penduduk, ya atau enggak? Iya ya. B. Layanan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, termasuk. C. Rencana rinci tata ruang. D. Kesejahteraan dan pemerataan, atau E. Analisis potensi kebutuhan rumah susun. Jadi, kecuali itu adalah yang D, kesejahteraan dan pemerataan. Udah? Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung itu diatur dalam apa? Jadi, kalau SNI 1742-2008 itu tentang cara uji kepadatan ringan untuk tanah. Sedangkan yang ditanya adalah ketahanan gempa untuk bangunan gedung dan non-gedung. Berarti yang C, SNI 1726-2012. Beban virtual yang dikerjakan pada suatu analis struktur untuk memperhitungkan efek destabilisasi yang tidak diperhitungkan dalam ketentuan-ketentuan desain. Itu disebut apa? A. Beban nasional. B. Beban hidup. C. Beban terfaktor. D. Beban gempa. Atau E. Beban mati. Ini penjelasannya. Untuk beban virtual yang dikerjakan pada suatu analisis struktur itu disebut dengan beban nasional. Ya, di situ ada penjelasannya. Beban nasional apa, beban hidup apa, beban terfaktor apa, beban gempa apa, dan beban mati apa. Oke, udah dibaca. Lanjut. Undang-undang yang mengatur tentang perumahan dan kawasan pemukiman adalah Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 1 tahun 2011, Undang-Undang nomor 4 tahun 2011, Undang-Undang nomor 20 tahun 2011, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, atau Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Penjelasannya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 yang A itu tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Berarti udah jawabannya yang A. 4 tahun 2011 tadi ditanyain, ingat tentang geospasial. 20 tahun 2011 itu tentang rumah susun. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi jawabannya yang A. Suatu jenis aspal yang diperoleh dari residu hasil penyulingan minyak bumi pada keadaan hampa udara itu disebut apa? A. Asbuton, aspal batu beton. B. Aspal keras. C. Aspal modifikasi asbuton. D. Aspal multigrade atau aspal polimer. Asbutol itu adalah aspal alam yang ada di Pulau Buton, Indonesia. Terbentuk serbuk sampai bongkahan yang terdiri atas campuran antara mineral dan bitumen. Dengan aspal keras, yaitu jenis apa yang diperoleh dari residu hasil penyulingan minyak bumi pada keadaan hampa udara. Jadi jawabannya adalah yang aspal keras, yang B. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.